Naganya lagi nyangkut. Sebelum itu, aku harus berikan ini ke kamu. Aku sudah tidak bisa berlari lagi. Kamu harus yang melanjutkan perjalanan ini. Nanti aku tinggalin Kanatan. Tidak apa. Pergilah saja. Ada yang nelfon. Apa tuh? Kopi luwak nyaman di lambung. Bukan. Kembali. Kamu ini saya udah mau mati, ya? masih aja ngelawak. Maaf ya. Ngeluak, iya. Ya udah sana. Dadah Kanatan, akan ku sampaikan. Aku sakit perut, lapar, puasa. Ada naga. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Free. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Yobita. betul sekali, dan hari ini kita akan bahas mengenai film-film dan Film lagi. yes, alright. Nah, Yobita balik lagi ya untuk ketiga kalinya, third time's the charm ya guys. Bahwa katanya sih begitu. datang dari TV Club lagi nih, tamu undangan. Karena kayaknya kemarin ternyata banyak yang respon baik, katanya datengin lagi dong. Gitu. Aduh. Fans banget nih. Waduh. Ngayal dulu boleh deh. Dikit Nah, aja. ini film ini sebenarnya kita agak bingung antara mau bahas ini atau bahas Yang Tulah satu ya lagi. kemarin. Terus Tulah dilihat-lihat 13. kayaknya Tulah tuh belum keluar aja, baca komennya banyak banget feedback negatif ya. Oh gitu. Demi apa? Coba cek trailernya Tulah deh guys. Terus kita mikir-mikir, lihat-lihat, wah ternyata banyak yang review ini Nggak. bagus nih. Iya, Yaudah ini kita lumayan. bahas ini aja. Apa sih filmnya? Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Anjay. Yes, Kayak that's kelihatan- right. Udah dari judulnya aja udah kelihatan ini apa ya, film fantasy gitu ya. Film fantasy, bener banget guys. Ini salah satu film fantasy dan ini tuh sebelumnya udah berapa kali dibikin gitu Oh ya. gitu. Ini adalah film kesekiannya dibikin. Gue lupa ini antara ketiga atau kedua gitu. Oke. Officially ya, maksudnya di layar lebar gitu ini. Antara kedua atau ketiga. Jadi buat teman-teman, jadi sebenarnya sebenarnya ada satu poin yang pengen gue ingetin sih, bahwa mungkin ada yang nonton series film sebelumnya gitu ya. Iya. Tapi please, jangan menganggap itu sebagai benchmark bahwa menentukan bagus enggaknya film ini. Oke. Gitu. Sepakat untuk tidak sepakat bahwa film sebelumnya itu adalah agak jelek. Emang jelek. Agak Jujur aja. jujur aja ya. Nah, terlepas dari itu, ini akhirnya dibikin lagi. Ceritanya jauh berbeda. Gue nggak pernah main D&D. Lu? Gue pengen banget. Tapi Oh, kompleks gitu. mampus bro sebenarnya. Dia Oh, tuh iya yang sih. Benar. ini ya, disclaimer, bukan board game, tapi apa? Tabletop role playing game. Itu dia, Gitu. tabletop Beda role lagi playing istilahnya ya. game. Beda lagi, Aku ada pikir lagi. kayak board game kayak kita main Monopoly, Monopoly. kita ular tangga gitu. Iya. Ternyata Soalnya beda. kalau itu tuh udah ada rules-nya. Orang kalau mau main bener. D&D tuh kayak bener-bener ngayal gitu loh. Iya, Kayak, benar. Oke, di depan ini kita ada tembok guys ya. Nah, abis ini kita mau masuk ke dungeon, nanti ada ketemu ini, Ada dragon. ada dragon-dragonnya. Jadi kayak bener-bener ngayal. Iya, Itu harus mainnya theater of mind, which is gue pengen main kalau misalnya datang ke board game house gitu ya. Cuma Iya. akhirnya selalu belum punya kesempatan karena main kayak gitu bisa setengah hari, sumpah. Itu Beneran ya. justru ada beberapa orang yang main itu tuh per sesi. Jadi bisa berapa hari gitu main itu Oh iya, terus. bener. Jadi nggak bisa sehari selesai. Nggak bisa sehari selesai gitu ceritanya. Dan setiap kali main selalu beda mulu ceritanya. Iya, dan itu sebenarnya nggak ada menang kalah ya. Nggak ada menang Di game kalah, itu. seru aja gitu kan. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan ya. Tapi sebelum itu, Yobita mau kasih tahu dulu beberapa hal yang mengenai film. Oke, film ini disutradarai oleh Jonathan Goldstein dan John Francis Daley. Iya. Si dua orang ini tuh yang sutradara Game Night kan? Game Night. Aduh, gue belum nonton. yang- Lu udah nonton ya? Udah, Jason Bateman, Rachel McAdams. Rachel McAdams, Itu, betul. itu lucu banget sih, Gue udah jujur. ekspektasi pas lihat trailernya lucu, dan gue ternyata akhirnya tahu juga mereka ngedirect film ini. Ya, dari trailer pun gue udah tertarik film Iya. ini. Tapi gue nggak expect ternyata filmnya sebagus ini. Gue mikirnya cuma film ecek-ecek. Ini kan biasanya dari game diadaptasikan jadi film, agak gagal ya. Tapi untuk ini nggak juga. Iya, Ya, ya, so-so lah. sosok. Beda soalnya reviewnya. Bener. Nah, ini didasarkan oleh board game tadi, board game Tabletop role-playing game. Dungeon and Dragon by Hasbro, orang yang sama yang bikin Transformer. Transformer by Hasbro juga. Benar. Nah, yang main ada siapa aja? Ada Chris Pine, itu manusia ya
tercharming sejagat raya. Parah. Setuju banget. Terus ada Michelle Rodriguez, ada Regé Jean Page, ada Justice Smith, terus ada Sophia Lillis, dan juga ada Hugh Grant. Ada Hugh Grant. Ada Hugh Grant. Ya. Tapi jujur aja nih, Kenapa? kalau ini sedikit masuk dikit ya. Menurut gue dari semuanya paling nggak cocok itu adalah Hugh Grant. Kenapa gitu? Ya udah nanti itu gue bahas. Kayaknya setelah gue pikir-pikir lu sampai nanya kayak gini kayaknya panjang ya bahasannya. Tapi itu nanti di belakang deh ya. Ini kita bahas mengenai cerita plotnya dulu. Oke, mulai dari pertama. Menurut lu gimana? Jujur, menurut aku plot di sini agak generik. Ini apa ya? Aku nulis review ini tuh sebelum aku tahu di Andy tuh cara mainnya gimana. Oke, sama Jadi kayak, gue juga. Iya, jadi kayak apa ya? Yang namanya untuk film adaptasi game gitu menurutku, aku pikir emang nggak ada storyline khusus. Kayak apa ya? Kita ambil The Last of Us deh. Itu kan udah ada cerita, walaupun dari game itu ada ceritanya kan. Cuman menurut aku kayak mungkin karena ini nggak ada, jadi dia gimana ya? Original Dia cari aja yang umum aja, yang relatable. Makanya kelihatannya generik. Cuman pas aku tahu kalau di Andy itu adalah game role playing yang benar-benar kita ngayal sendiri. Menurutku di sini sebenarnya harusnya bisa lebih variatif. Bisa lebih variatif. Kayak plot twistnya kayak dibikin siapanya berkhianat apa gitu kan bisa ya. Gitu. Jadi di sini kayak agak. Nah ini bertentangan sama gue banget nih. Kenapa tuh? Karena menurut gue malah kan sebutannya itu berarti ini loosely based on ya. Jadi karena di sini kan nggak ada basic ceritanya kan. Iya. Nah, menurut gue malah gue udah tahu, maksudnya pas lihat dari trailer itu film fantasi di mana isinya cuman hahaha hihi. Iya. Ekspektasi gue datang nonton ke film ini itu ya gue cuman mengharapkan fun story. Di mana gue bisa masuk ke dalam gitu. Maksudnya gue nggak mengekspektasikan kayak wah plot twist-nya harus sampai bombastis, bang gitu, sampai harus ada yang mati, harus ada tragedi. Gue nggak ekspektasi itu, makanya pas gue masuk, gue pun enjoy gitu. Terlebih lagi, makanya dengan acting karakternya menurut gue cocok untuk di karakter masing-masing gitu. Sesuai sama perannya ya. Sesuai dengan perannya. Maka dari itu, maksudnya kalau misalnya dibikin kayak, maka kalau terlalu kompleks, menurut gue malah kayak susah bikin film nih ya. Ini menurut gue salah satu hal yang jadi agak sulit ya. Menurut gue sulit untuk bikin film fantasi, apalagi Kingdom gitu, hanya cuma satu film. Dimana kalau ceritanya kompleks. Iya. Lord of the Ring sama The Hobbit itu bahkan harus film-film banyak gitu kan. Maksudnya yang top of mind itu pasti film-film kayak gitu kan. Harry Potter, Avatar. Nggak bisa kalau cuma bikin satu film, dimana maksudnya dia conclude cuma konklusi langsung selesai. Makanya menurut gue great choice untuk bikin ceritanya yang agak ringan. Jadinya isinya ke dalam tuh cuman buat hahaha gitu. Jadi don't expect kayak akan ada ya cerita yang sangat bombastis. Menurut gua paling enggak secara plot, koreografi, action, ya ada cerita sedihnya juga gitu kan. Menurut gua sih ngena di gue gitu. Untuk sampai ke gua secara ceritanya tuh ini loh, kayak udah bikin gue cukup simpati dan empati dengan cukup care dengan karakternya. Jadi misalnya ada kejadian something, gue kayak aduh dia kayak gitu lagi men, aduh gitu jangan kayak dong. Iya gitu bener. Kalau gue kayak gitu. Nah dari Yobita apa lagi kira-kira? Mungkin ini balik lagi ke overallnya aja ya. Ini tuh film lucu sebenarnya. Lucu. Cuman, ya, ada cuman kan negatif semua deh dari kemarin. Kenapa? Cuman, ya kan semua hal ada pro dan kontra. Yes, sikat. Cuman di sini menurut aku ada beberapa jokes ya antar dialog karakternya ya, yang tanggung. Kayak, dia lucu, sudah. Habis itu udah. Dan menurut aku lebih lucunya di physical comedy. Iya, slapstick physical comedy kan? Iya. Gitu. Nah, jatuh ke sandung atau nonjoknya gimana lucu, itu lucunya lucu banget. Lucunya lucu gitu. banget. Tapi as a dialognya Dialog. ya, untuk dialognya ada beberapa yang masuk.
masuk. Ada gue tuh agak sayang kadang ada beberapa dialog tuh udah kena spoil di ininya kan, di trailernya kan. Jadi pas iya nonton lagi. di filmnya gue udah gak ketawa lagi. Gitu, agak sayang di situnya Yang sih itu, gue. yang dia nanyain orang yang udah meninggal. Iya, Itu aduh sayang bener banget lagi sih, men. jujur. Itu dia ngasih klip kan di trailernya, aduh itu sayang banget. Menurut gue itu lucu Iya. lagi men. Walaupun itu Bener-bener. klipnya lebih panjang ya, tapi bener-bener. kayak udah dikasih tahu di Udah awal, di jadi spill. kayak Aduh bener lagi mak, gue gak inget yang ini, bener. iya itu padahal lucu banget. Lucu. Emang. Ya kalau misalnya mau dibilang tuh sebenarnya types of komedinya ada yang fresh lah gitu. Gue sih menemuin beberapa bagian-bagian di film ini di mana dia kayak ngejokesnya tuh kayak anjir nih kalau di film lain nggak ada adegan yang lucu, bikin lucunya tuh nggak pernah ada gitu. Jadi buat teman-teman bisa nyobain aja sih gitu. Iya. Nah ada lagi dari Yobita? Sama ini sih, mungkin karena ini loosely based on sebuah game, itu ada beberapa term yang aku tuh gak tahu. Retweet bro. Aneh Contoh, juga. ada dia nyebut-nyebut druid, nyari druid. Hah, druid apa? Uang? Bukan. Druid. Robot, Terus, droid. Tapi druid bukan juga kan? Bukan juga. Terus karakternya Chris Pine, dia ngejelasin kalau dia itu half Harper. Harper itu apa? Saya nggak tahu. Iya. Terus apa ya? Ada juga jokes yang kayak dia tuh nempelin si karakteristik Harper itu sama Chris Pine-nya. Kayak iya gue setengah Harper tapi gini gitu. Itu gimana ya? Karena kita nggak tahu Harper itu apa, jadi agak susah nggak sih? Bener. Kayak dia harusnya tuh seperti apa? Seperti gitu. apa? Dia bener-bener semuanya tuh diringkesin di sini gitu. Kayak Iya. druid itu apa ya dikasih tunjuknya by scene. Ya kan? Terus kayak Harper itu apa ditunjukin by consequence. Jadi kayak lo jadi Harper, konsekuensinya tuh apa sih gitu kan. Jadi maksudnya kayak ngasih nggak dijelasin literally gitu loh, explicit gitu. Tapi ya adalah gitu kesinambungannya. Kalau misalnya pengen lebih jelas, mungkin buat teman-teman yang nonton atau main gamenya malah mungkin akan lebih kayak, akhirnya dijadiin film nih kayak gini. Mungkin bener. yang suka main gamenya sih itu bakal jadi fan service banget nggak sih, gitu. Nah ngomongin mengenai actionnya ya, gitu. Kalau misalnya mengenai actionnya sih, menurut gua apalagi scene pertama si Holga berantem ya, waktu dia ditangkap gitu kan. Menurut gua sih itu kayak gua agak sedikit kaget sih. Anjir men ternyata actionnya lumayan ya, maksudnya dikasih tunjuk fight gitu loh, nggak kayak tipe-tipe berantem yang Jason Bourne di mana akhirnya fast cut gitu loh. Jadinya secara physically ditunjukin bahwa koreografinya juga diperhatikan. Iya benar. Gitu. Kalau menurut lo gimana ya Binta? Aku nggak banyak ke koreo ya. Aku lebih ngeliat ke ya overall sih semuanya. Action sama ini campur dikit sama musiknya itu kayak nonton kartun. Iya lagi. Tapi maksudnya in a good way gitu ya, Iya, bukan iya. yang kayak malah ngejelekin si scene-nya atau karakternya, cuman emang mendukung banget gitu. Dan menurut aku sesuai karena film fantasy yang dari game juga yang emang kita nonton itu tuh untuk fun gitu. Benar. Jadi oke sih maksudnya ya kartuni gitu. Kartuni kelihatan banget. gitu, kayak misalkan ada tuh gue lupa deh, ada ingat satu scene tuh di mana mereka lagi berantem terus yang kayak ini loh yang gitar kayak yang gitarnya si Pine, kayak kalau dimainin tuh backsoundnya kayak gitu-gitu yang lucu-lucu yang kayak aduh gue lupa lagi. Satu percobaan yang mantap. Maksud Itulah. ngerti lah ya maksudnya gitu. Oke, nah next kita ngebahasin mengenai cast-nya nih, karakternya gitu. Gue personally tadi ngelanjutin ya dari Hugh Grant. Kenapa gue nggak masuk ke dia? Kurang karena untuk semua karakter tuh gue percaya mereka secara comedically bahasa baru tuh. Secara komedik tuh mereka tuh bisa ini emang bisa acting komedi, dan gue merasa gue percaya mereka tuh aslinya orangnya fun juga gitu. Iya, emang konyol aja Emang konyol orangnya. aja Iya, gitu. iya. Tapi kalau Hugh Grant tuh kayak rasanya pada saat dia ngucapin kata, dia kan pas ngucapin kata tuh rasanya kayak ya udah Hugh Grant nih sebenarnya orang serius. Lu tinggal dikasih dialog lucu aja, lu tinggal ngomong deh, acting. Gue rasanya dari itu datang dari dia. Sedangkan kayak apalagi men kalau Chris Pine mah itu udah jelas banget. Chris Pine tuh kayak ya kalau gue suka nonton interview dia juga gitu kan. Ya emang orangnya suka banyol aja gitu. Jadinya pada saat dia nge-interaction, ngasih jawaban, feedback gitu kan. Maksudnya kalau acting itu kan masalah aksi dan reaksi gitu kan. Nah dia tuh kalau misalnya ada something terus dia reaction kayak
berasa banget gitu kayak genuine ya. genuine banget kayak ini kayak ngerasa kayak Chris Pine kayak nggak acting, kayak Iya. ini dia aja gitu. Iya. Gue sukanya tuh itu ya. Makanya itu kenapa untuk di film ini buat fans-fansnya Chris Pine, gue sangat menyarankan untuk nonton film dia ini. Gitu. Nah dari Yobita gimana? Kelihatan banget charmingnya sih dia. Charming. Bener. Bener. Kalau aku di sini mau highlight si Justice Smith. Oke. Karena kenapa? Karena di sini dia kan lucu ya. Dan kelihatan sisi dia yang apa sih? Ya humornya gitu. Humor. Apa bisa ngelucu deh itu orang. Kaget saya. Kenapa? Karena film-film dia yang aku tonton kayak kemarin tuh Sharper yang sama Julianne Moore. Terus Everything. In all the bright places. All the Bright Places. Itu kayak ini orang sedih banget gitu. Makanya Kayak perannya tuh selalu kasihan gitu. Cuman di sini cobain ini detektif Pokemon. oh itu aku belum sih. Justice Smith tuh. Itu lucu ya? Biasa aja. Biasa aja. Cuma plotnya biasa aja. Cuma Tapi dianya maksudnya kasihan nggak? enggak. Oh, enggak. Tapi ada tragedi. Nah itu maksudnya kayak itu orang tuh kasihan banget. Terus pas di sini kayak oh dia kayak pure have fun aja dan lucu gitu. Emang scene pertama kali dia, maksudnya bukan yang scene flashback ya. Scene pertama kali dia memang ada pun itu kelihatan agak bodok-bodoknya nih Iya, manusia. iya, Ya. bener. Itu apa ya? Gue suka banget sih maksudnya dengan gaya humornya di sini, makanya balik lagi ke tadi ya. Jadi walaupun dia action tapi ada humornya juga gitu. Chemistry-nya dia sama si karakternya Sophie Lillis juga lumayan ya. Oke gitu. sih. Terbayarkan sampai di akhir film. Benar. Gitu. Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai kostumnya. Nah, ini banyak banget nih dari poin-poinnya Yobita. Apa? Dari Yobita apa nih? Aku nonton film ini tuh kayak nonton film Disney. Nonton Disney. Yang live action ya, maksudnya kayak Cinderella atau Maleficent gitu. Karena coloringnya dan juga set desainnya itu tuh kayak mirip. Bukan mirip yang kayak plek-plekan mirip gitu ya. Cuman kayak berasa nonton film Disney yang apa ya, lumayan high quality karena gitu ini ya. nggak sih ya, Dan mungkin fantasy juga. set-set fantasi, coloring fantasi mungkin kayak udah ada Emang ada template-nya settingannya nggak sih? gitu ya? Iya, Iya. jadi cuma tinggal aku mau bikin ini ya udah bikin kayak gitu lagi aja, Iya. iya nggak sih? Iya sih benar. Dan yang works tuh yang kayak gitu Yang kayak kan. gitu, Benar. benar. Jadi semuanya secara colorfully, terus juga set desainnya juga pasti kalau Itu film-film ladang-ladang fantasi, gandum gitu ladang-ladangnya bro, itu mah udah Iya, tapi agak kaget sih maksudnya kayak oh keren juga nih gitu. keren. Yang satu mungkin udah lama juga gue nggak sempet ngelihat lagi di layar lebar gitu. Benar sih kata lo, animatronik bro. Iya kan? Iya. Itu jarang banget loh. Udah lama gue nggak lihat. Kayak semuanya orang sekarang kan udah CGI aja. Iya, Tapi akhirnya di sini pakai practical effect gitu kan. Iya. Kaget sih. Aku kayak ini CG bukan sih? Gitu. Awalnya CG apa gue nggak animatronik inget ya? di Gitu. trailer tuh ada. Makanya pas nonton lagi, kayak pas lagi nonton lagi, anjir men ini Kelewat ya? animatronik cok, anjing baru nyadar gue gitu kan. Iya. Scene awal itu udah langsung ada animatronik ya kan. Oh gitu? Iya nggak sih? Nggak tahu, nggak nyadar. Aku nyadar yang di akhir enggak, doang. awal-awal tuh. Dari awal juga udah ada. Masa ya? Yang burung, yang dia mau kabur. Oh, Iya kan? Oh itu juga. Nah itu iya dong. Itu Aku animatronik. pikir yang di akhir. Hah? Yang macan putih. Nah yang macam putih gue nggak ingat. Yang burung animatronik kan sih? Nggak tahu sih. Yang burung terbang. Yaudah, nanti kalian nonton sendiri aja ya. By the way, animatronik coba buat teman-teman di sini nanti ada penjelasan yang mungkin yang belum paham gitu ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya di sini yang pengen gue bahas lagi tuh sebenarnya kalau ngomongin mengenai ini, gue nonton review orang lain juga kan. Gue tuh agak dibilangnya sih gini, CG-nya katanya kurang gitu kan. Menurut gue enggak. Menurut gue oke lah, maksudnya jangan ekspektasi film ini dengan big budget production banget gitu ya. Gue udah mikir kalau misalnya mau nonton film ini dengan CG dengan budget secukupnya, maksudnya ini kan bukan film triple A banget gitu kan, dimana si studio ini pengen investasi gede banget di film ini. Menurut gue untuk kayak film yang mungkin secara marketing nggak sebesar film-film superhero atau apa, pas nonton film ini gue ngeliat CG-nya, apalagi kan banyak juga untuk sihir-sihirnya gitu kan, menurut gue udah cukup sih. Nggak, maksudnya nggak mengganggu gue, bahkan sampai akan mikir kayak anjir nih CG-nya kelihatan banget agak ganggu gitu. Kalau menurut gue enggak ya, gitu. Nah, oke, langsung aja nih buat teman-teman, kita nggak terasa ternyata udah di penghujung acara ya. Kalau misalnya dari Yobita, ada yang pengen lu sampaikan lagi nggak? Mungkin karena kita reviewnya beda ya. Aku itu ngerasa apa ya, nggak seimpress yang harusnya
aku rasain gitu. Hmm. Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi ya, karena aku ngeliatnya tuh ini buzzernya tuh heboh banget, terus kayak marketingnya lumayan kenceng gitu. Terus makanya aku ekspektasinya agak tinggi. Terus apa ya? I thought I'd be lebih impressed, tapi ternyata oh ya udah gitu, fun aja gitu. Terus mungkin juga karena ada apa ya? Berasa kurang klik sama aku, karena aku kan bukan pemain D&D gitu ya. Jadi menurutku mungkin orang yang lebih ngerti itu akan lebih enjoy. Akan lebih gitu. enjoy. Oke. Kalau skor sekalian? 7,5. 7,5. KKM. Waduh, KKM. pas ya. Pas di angka ya. Nggak ngulang kok. Nggak apa-apa. Kalau buat gue 8,5 gitu. Gue maksudnya gue dari trailer tuh gue udah tertarik banget. Walaupun mungkin ya agak bikin gue syok sedikit dengan minder tuh, maksudnya pas mau nonton sedihnya karena lihat ini kayak ya ini kan film dari game, jadi orang ekspektasinya udah rendah. Gue waktu itu gue ngeliat gue berdasarkan trailer aja. Kalau gue liat trailernya fun, gue nganggapnya udah oke gitu kan. Nah pas gue nonton filmnya, fun banget men dari awal sampai akhir. Di scene awal aja secara dia ngejelasin si Chris Pine ngejelasin kru-krunya aja menurut gue udah lucu gitu, udah kreatif lah gitu caranya gitu kan. Mungkin scene flashbacknya tapi conditionnya di mana dia harus ngejelasin flashbacknya menurut gue itu juga udah menarik gitu, nggak beda dengan film gaya-gaya film yang lain gitu kan. Maksudnya banyak gue rasa buat gue atau mungkin buat teman-teman yang lagi nonton juga menemukan beberapa hal-hal yang fresh ya, yang baru secara storytelling di dalam film ini. Mungkin cuma dikit-dikit tapi ada tetap guys, masih ada tipis-tipis gitu. Nah secara cerita gue juga enjoy banget, secara visual enjoy. Jadi kalau misalnya mau dibilang jelek-jelek banget, enggak. Gue sih rekomendasiin banget untuk nonton film ini di bioskop buat teman-teman. Oke? Hiburan ya? Hiburan, benar. Hiburan banget. Hiburan banget. Family friendly. Iya. Ya kan? Jadi buat bawa keluarga it's okay. Gue lupa ini PG-13 ya kalau nggak salah. Kayak 13 deh. Harusnya iya sih. 13 ya? Karena nggak ada yang aneh-aneh Nggak kan? aneh-aneh kan? Nggak aneh-aneh. Gitu. Nah, buat teman-teman, menurut kalian silakan komen di bawah. Gimana? Kalau misalnya ada pendapat lain, kalau nggak setuju, silakan juga komen di bawah. Buat teman-teman, nanti minggu depan kita akan balik lagi ya. Jangan lupa untuk apa ya, Bita? Like, comment, dan juga subscribe, dan juga nyalain notifikasi. Yes, that's right. Alright, thank you so much yang udah nonton. Akhir kata Nathan pamit. Yubita pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.